Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kapasitor atau kondensator secara lengkap teori maupun contoh soalnya. Kapasitor adalah komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Yang pertama kita akan bahas kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar ini adalah kapasitor yang terbuat dari plat sejajar. Ini gambar 3 dimensi ya. Ini melambangkan dua plat sejajar, menggambarkan dua plat sejajar. Nah, biasanya di antara dua plat itu diberi bahan penyekat atau bahan dielektrik. Bahan dielektrik itu bisa berupa kertas, bisa berupa larutan elektrolit, bisa berupa keramik, dan sebagainya. Bahkan di sisi litium juga bisa ya, misalkan pada baterai HP. Nah, itu pada baterai HP, ini bahan dielektriknya adalah litium. Karena litium bisa menyimpan muatan listrik sangat banyak. Nah, oke. Perhatikan baik-baik di sini, ini gambar 2 dimensi. Ini saya menggambarkan dua plat sejajar atau dua keping sejajar. Luasnya masing-masing sama, A ini juga A ya. Terpisah pada jarak D, di antaranya dikasih bahan dielektrik atau bahan penyekat ya. Nah, ini kalau kapasitornya dicas berarti harus dihubungkan dengan tegangan DC ya. Tegangan DC itu punya positif negatif ya. Untuk positif, ini dihubungkan ke plat yang kiri, maka plat kiri akan bermuatan positif, sedangkan yang kanan akan bermuatan negatif. Nah, kalau ditanyakan kapasitas kapasitor keping sejajar, rumusnya seperti ini ya. C sama dengan epsilon 0 Ka per D. Nah, kalau ini mau dihafalkan, silakan dibaca CD-nya EK gitu ya. CD, compact disc maksudnya ya. Nah, C itu adalah kapasitas kapasitor, satuannya adalah farad, tapi satuan lain yang sering digunakan adalah ada 1 mikrofarad, 10 pangkat min 6 farad, 1 nanofarad, 10 pangkat min 9 farad, 1 pikofarad, 10 pangkat min 12 farad. Nah, ini kalau Anda ikut dalam keterampilan elektronika yang berkaitan dengan kondensator, satuan-satuan ini akan sering digunakan untuk menyatakan kapasitas kapasitor. Nah, oke, epsilon 0 itu adalah permitivitas listrik ruang hampa atau udara. Nah, nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Newton pangkat min 1 meter pangkat min 2 kulum kuadrat. Sedangkan K itu sama aja dengan epsilon R. Itu adalah konstanta dielektrik bahan atau permitivitas listrik relatif bahan ya. Nah, sedangkan A itu luas masing-masing keping. Jadi masing-masing ya, setiap kepingnya. Kalau D itu jarak 2 keping. Satuannya tentu meter dalam SI. Nah, kalau di udara atau hampa, maksudnya di antara dua plat ini masih kosong, berarti isinya adalah udara atau hampa, maka K-nya itu 1, konstanta dielektriknya 1. Kalau hampa 1 persis ya, kalau udara itu sebenarnya 1,0001 dibulatkan 1, jadi dianggap sama ya. Nah, kalau masih kosong di dalamnya, maka ini jadi C ompong, kapasitas kapasitor di dalamnya masih kosong. Nah, kalau masih kosong, K-nya 1, berarti C-nya C kosong, saya sebut C ompong ya. CO itu epsilon 0A per D, karena K-nya ini 1 ya. Nah, berarti kalau begitu, jika epsilon 0A per D itu CO, maka saya bisa menyatakan C itu dalam bentuk CO, yaitu C sama dengan C ompong dikalikan K. Sebenarnya konstanta dielektrik itu berarti perbandingan kapasitas kapasitor setelah disisipi dan sebelum disisipi. Nah, kalau muatan yang tersimpan di dalamnya bisa dihitung pakai rumus ini. Q sama dengan C kali V. Ya. Q itu muatan yang tersimpan, satuannya kulum. V itu tegangan pada ujung-ujung kapasitor, satuannya adalah volt. Nah, sedangkan energi yang tersimpan, kalau dia bisa menyimpan muatan listrik, tentu bisa menyimpan energi listrik. Energi listrik yang tersimpan di dalamnya adalah setengah QV. Nah, karena Q itu C kali V, berarti bisa dialihkan ke sini rumusnya. Q diganti C kali V, jadi setengah CV kuadrat. Kalau V-nya yang diganti Q per C, ya jadi ini setengah Q kuadrat per C. Nah, rumus ini dipakai yang mana tergantung dari apa yang diketahui dalam soal. Nah, W itu menyatakan energi listrik yang tersimpan, satuannya Joule. Nah, kalau di sini positif, plat yang kiri positif, plat yang kanan negatif, berarti ada medan listrik dari positif ke negatif. Nah, selalu begitu ya, medan listrik dari positif ke negatif. Nah, E-nya, medan listrik di antara dua plat, itu bisa dicari dengan rumus ini, sigma per epsilon 0 kali K, atau sama dengan V per D. Nah, sedangkan sigma itu adalah Q per A. Nah, apa itu? E itu medan listrik, satuannya Newton per kulum atau volt per meter, sedangkan sigma, ini sigma kecil ya,
sigma kecil, rapat muatan listrik, satuannya coulomb per meter kuadrat. Nah, yang kedua saya bicarakan masalah kapasitor selimut bola konduktor ya. Bayangkan ini bola pingpongnya kulitnya terbuat dari logam. Nah, bisa seng, bisa apa ya, pokoknya logam. Nah, ini kalau dimuati, muatannya akan berada di permukaan bola. Jari-jarinya misalkan R, U itu adalah pusatnya. Nah, kalau kita mencari kapasitas kapasitor bola ini, kita bisa menggunakan rumus C sama dengan R per K ya. Nah, C itu kapasitas kapasitor bola, satuannya farad, R besar jari-jari bola, satuannya meter, K itu adalah konstanta coulomb, satuannya seperti ini ya. Nah, kalau ini lingkungannya udara, maka K-nya itu bisa ditulis 1/4 pi epsilon 0. Nah, ini yang sering dihitung. Nah, kalau dihitung dengan kalkulator, hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 itu. Sehingga C-nya itu, kalau K-nya diganti 1/4 pi epsilon 0, jadinya seperti ini ya. C sama dengan 4 pi epsilon 0 kali R. Nah, ada juga ini kapasitor bola tapi rangkap, sepusat konsentris. Jadi ini dikasih muatan misalkan ya, dicas, berarti yang dalam ini dicas dihubungkan dengan kutub negatif baterai, sedangkan permukaan luarnya dengan kutub positif. Maka otomatis bola yang luar ini bermuatan positif, yang dalam negatif ya. Nah, jari-jarinya masing-masing misalkan R1, R2. Nah, kalau ditanya kapasitas kapasitor dua bola yang konsentris ini, C-nya adalah sama dengan R2 kali R1 per K kalikan dalam kurung R2 dikurangi R1. Oke, sekarang kita bicara masalah yang ketiga adalah susunan kapasitor. Susunan kapasitor yang kita bicarakan hanya yang dasar aja, yaitu seri dan paralel. Kalau seri, kapasitornya disusun berderet seperti ini. Lambang kapasitor dua garis jajar sama panjang. Beda dengan lambang baterai ya. Kalau lambang baterai panjang pendek di sini, panjangnya kutub positif, pendeknya kutub negatif. Nah, kalau ini dihubungkan dengan tegangan, saya sebut aja tegangan total di sini, ini akan memberikan muatan total. Muatan total ini akan didistribusikan ke C1, C2 maupun C3. Sehingga C1 nanti akan bermuatan Q1, C2 Q2, C3 Q3. Kalau sudah bermuatan penuh, maka pada ujung-ujungnya nanti akan timbul tegangan masing-masing V1, V2, V3. Nah, kalau kita mencari kapasitas pengganti seri, ya, ini kan bisa diganti satu kapasitas pengganti seri. Rumusnya bisa pakai seperti ini ya, 1/C total sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 dan seterusnya, tergantung jumlah kapasitor yang di seri. Nah, sedangkan muatan yang tersimpan ini sama semua ya, sama semua dengan muatan total. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Kalau dalam listrik dinamis ini hambatan kan, I-nya yang sama, I total sama dengan I1, I2, I3. Tapi I itu kan Q per T, jadi I sebanding dengan Q ya. Jadi kalau dalam listrik statis rangkaian kapasitor seri, Q-nya yang sama dengan Q total, sama dengan C total kali V total. Nah, kalau sudah ketemu Q1, Q2, Q3, kita bisa mencari V1, V2, V3. V1, Q1 per C1, V2, Q2 per C2, V3, Q3 per C3. Nah, oke. Nah, kalau ini saya jumlahkan V1 plus V2 plus V3, maka akan jadi V total. Jadi V total itu merupakan penjumlahan tegangan pada masing-masing kapasitor. Nah, untuk rangkaian paralel, nah seperti ini, misalkan ada 3 kapasitor di rangkai paralel. Nah, V tot ini akan memberikan muatan total pada masing-masing kapasitor. Nah, berarti kapasitor dimuati, nanti bermuatan C1 Q1, C2 Q2, C3 Q3. Setelah bermuatan akan muncul tegangan pada masing-masing kapasitor. Nah, kalau disuruh mencari berapa kapasitas total penggantinya, C tot sama dengan, tinggal menjumlah aja ya kalau paralel. Jadi C tot sama dengan C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya. Kalau hambatan rumusnya seper ya, kalau paralel, kalau kapasitor dijumlah. Jadi ini kebalikan dari hambatan atau resistor. Nah, terus kemudian kalau Q-tot-nya itu bisa ditulis C-tot kali V-tot, sedangkan tegangan pada masing-masing kapasitor selalu sama karena ini rangkaiannya paralel. Kalau kita mencari Q1 ya C1 kali V1, Q2 C2 kali V2, Q3 itu C3 kali V3. Kalau Q-total ya dijumlahkan aja Q1 plus Q2 plus Q3. Ini seperti dalam listrik dinamis, kalau ini resistor, ini I total sama dengan I1 plus I2, I3 berdasarkan hukum 1 Kirchhoff gitu ya. Nah, oke, yang keempat sekarang kita
membahas gabungan kapasitor, nah saya lebih senang mengatakan perkawinan kapasitor. Jadi dua kapasitor itu bisa dikawinkan atau digabungkan. Misalkan di sini ada dua kapasitor bola, sama-sama bermuatan positif, kapasitasnya C1, C2, muatannya Q1, Q2, tegangannya V1, V2. Nah, kalau V1 itu lebih besar dari V2 dan dua kapasitor bola ini disentuhkan, maka akan ada aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, ini saya misalkan V1 lebih besar dari V2, maka muatan positif akan mengalir dari C1 ke C2. Nah, kalau muatan positif dikawinkan dengan positif, ini perkawinan secara homo namanya, ya, sejenis. Nah, kalau sudah dipisah, setelah ini ya, mengalir muatan ini ya tidak terus-menerus mengalir, suatu saat berhenti ketika potensial C1, C2 itu sudah sama. Potensial yang sama namanya potensial gabungan atau potensial kesetimbangan. Nanti kita cari rumusnya ya. Nah, setelah terjadi potensial kesetimbangan kan sudah muatan berhenti mengalir. Kalau berhenti mengalir, masing-masing akan dapat muatan setelah dipisah ya. Nah, muatannya beda dengan yang tadi. Karena ada yang pindah kan muatannya. Jadi nanti Q1 jadi Q1 aksen, Q2 jadi Q2 aksen. Nah, terus kemudian kalau perkawinan hetero juga bisa loh. Misalkan ini ada bola bermuatan positif dikawinkan dengan negatif. Kawin itu bisa dengan cara disentuhkan atau dua kapasitor bola ini dihubungkan kawat halus. Kawat halus ya, tidak menjadi masalah, sama aja. Bisa menyentuhkan, bisa menghubungkan dengan kawat halus. Kalau ini kawin plus dengan min, ini perkawinan hetero ya. Tidak sejenis maksudnya hetero itu. Kalau kapasitor misalkan elko misalnya elektrolit kondensator dikawinkan, misalnya kaki positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, ini perkawinan secara homo. Nah, kalau plus ketemu min ketemu plus, ini perkawinan hetero gitu ya. Nah, sebenarnya ini masalahnya apa ya? Paralel sebenarnya ya. Cuma plus ketemu plus, min ketemu min bisa, atau plus ketemu min. Nah, ini tidak sejenis dihubungkan, makanya perkawinan hetero. Ini juga terjadi aliran muatan listrik suatu saat terhenti ketika potensial di C1 sama dengan C2. Nah, dalam penggabungan kapasitor atau perkawinan kapasitor, ini berlaku hukum kekekalan muatan listrik. Artinya jumlah muatan sebelum dikawinkan dengan sesudahnya harus sama. Sebelum digabung dengan sesudah digabung harus sama, ya. Kenapa kok sama? Ya, muatan itu kan cuma pindah. Total muatan sistem tetap ya, tidak berubah. Muatan cuma pindah, tidak hilang. Jadi muatan sebelum digabung ya Q1 plus Q2. Ya, sebelum dikawinkan. Kalau sudah dikawinkan berarti jadi ini kan. Nanti Q1 aksen tambah Q2 aksen. Nah, sedangkan yang kanan saya uraikan C1 kali V1 aksen plus C2 kali V2 aksen. Tapi V1 aksen itu sama dengan V gap nanti. Menjadi potensial gabungan. V2 aksen sama dengan V gap juga. Karena nanti setelah muatan terhenti mengalir, itu V1 aksen sama dengan V2 aksen. Ya sama dengan V gap itu. Potensial gabungan atau potensial kesetimbangan. V gapnya ini saya keluarkan bisa kan. Artinya V gapnya kan rumusnya Q1 plus Q2 dibagi C1 plus C2. Loh kok ini plus minus harga mutlak? Ini saya pakai rumus umum aja atau membuat lebih umum rumusnya. Ini bisa plus minus, tidak hanya plus. Kalau plus itu jika kawin secara homo, min itu kalau kawin secara hetero. Yang bawah tetap plus ya. Karena kapasitas kapasitor itu ya tidak boleh minus, pasti positif. Nah, jadi V gap ini dibaca potensial gabungan atau potensial kesetimbangan satuannya volt. Nah, V gap tadi potensial gabungan. Nah, tadi tanda ada tanda plus minus ya. Plus itu untuk kasus umum, min itu hetero. Nah, Q1 sebelum dikawinkan muatan masing-masing C1 kali V1, Q2 C2 kali V2. Setelah dikawinkan jadi Q1 aksen C1 kali V gap, Q2 aksen itu C2 kali V gap. Nah, Q1, Q2 itu muatan kapasitor 1, 2 sebelum digabung. Sedangkan yang ada aksennya itu muatan kapasitor 1, 2 setelah digabung. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Nomor 1, kapasitor keping sejajar dengan luas masing-masing keping 10 cm2 dan jarak antar keping 8,85 mm di sisi pimika dengan konstanta dielektrik 7.
Pada ujung-ujung kapasitor itu diberi tegangan DC 6 volt, permitivitas listrik ruang hampa diketahui, hitunglah kapasitas kapasitor. Kita jawab satu persatu. Yang diketahui dalam soal luas masing-masing plat adalah 10 cm kuadrat atau 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Nah, D-nya 8,85 mm sama aja dengan 8,85 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, konstanta dielektriknya 7 ya, sedangkan V-nya itu 6 volt. Ini tegangan pengecasnya, epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12, satuannya seperti itu ya. Nah, ini K besar maksudnya ya, ini K7 itu K besar. Jadi kita pakai CD-nya EK kalau menghitung kapasitas kapasitor. C sama dengan epsilon 0 KA per D. Jadi kita masukkan aja epsilon 0-nya, K-nya masuk, A-nya masuk, D-nya saya masukkan. Hasilnya adalah 7 kali 10 pangkat min 12 farad atau 7 picofarad. 10 pangkat min 12 itu piko ya. Nah, jadi 7 picofarad. Kalau mencari Q ya C kali V aja. Nah, C-nya tadi kan ini ya, dalam farad dikalikan V-nya 6. Jadi ini hasilnya 42 kali 10 pangkat min 12 kulum atau 42 picokulum. Yang C ditanya energi yang tersimpan ya setengah GeV boleh. Karena G-nya sudah ada. Setengah kali G-nya 42 kali 10 pangkat min 12, V-nya 6. Nah, ini hasilnya 126 kali 10 pangkat min 12 Joule atau 126 picojoule. Nah, yang D kalau ditanyakan medan listrik, ya V per D ya. Jadi V-nya sudah ada 6, D-nya kan 8,85 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kalau dihitung ketemunya 677,97 volt per meter atau newton per kulum. Nomor 2, perhatikan rangkaian kapasitor di bawah ini. Nah, C1 sampai C5 sudah diketahui dalam soal ya. Ini disuruh menghitung muatan yang tersimpan dalam masing-masing kapasitor. Coba kita jawab satu persatu ya. Yang A dulu, muatan yang tersimpan dalam masing-masing kapasitor. Nah, kita sederhanakan dulu rangkaian seperti ini. C1, C2, C3 tersusun secara paralel. Kita ringkas saja jadi C1, 2, 3. Paralel dari C1, 2, dan 3 ya. Nah, karena paralel cukup dijumlahkan C1, C2, C3, jumlah hasilnya adalah 60 mikrofarad. Nah, setelah itu kita mencari C total sistem ini. Nah, karena ini seri C4, C1, 2, 3 dengan C5 ya rumusnya seper. Nah, ini seper C tot itu kan sama dengan seper C4 plus seper C1, 2, 3 plus seper C5. Nah, C4-nya 20, C1, 2, 3, 60, C5-nya 30. Jadi ini kalau samakan penyebutnya ya, akhirnya C-totnya ketemu berapa ini? C-totnya 10 mikrofarad. Ah, udah ketemu C-totnya. Nah, ini modal untuk menghitung muatan yang tersimpan di C4 dan C5 serta C1, 2, 3. Karena seri, maka Q4 sama dengan Q1, 2, 3 sama dengan Q5. Ini sifat seri, sama dengan Q-tot. Q-tot itu C-tot kali V-tot. Nah, C-totnya 10, V-totnya 12 kan? Ya, ini 12, berarti 120 mikrokulum. Jadi sudah ketemu Q4 sama Q5-nya. Tinggal mencari Q1, Q2, Q3. Oke, kita cari dulu berapa tegangan antara titik B dan C ini. Modal untuk menghitung Q1, Q2, Q3. VBC itu kan sama dengan Q1, 2, 3 ya, dibagi C1, 2, 3. Jadi ini saya masukkan aja, Q1, 2, 3 kan 120 mikrokulum. C1, 2, 3, 60 mikrofarad, ya kan? C1, 2, 3 itu paralelnya ini tadi ya, 60 kan? Jadi ini hasilnya adalah 2 volt. Nah, kalau mencari Q1 berarti C1 kali VBC. Karena tegangan pada C1 itu ya VBC itu kan. Oke? Jadi kalau gitu C1-nya 10, VBC 2. Hasilnya adalah 20 mikrokulum. Oke, saya seret dulu ke atas. Nah, kalau mencari Q2 ya C2 kali VBC. Kan ini paralel, tegangannya sama semua ya, sama dengan VBC. Nah, C2-nya adalah 30 kali VBC 2. Hasilnya adalah 60. Kalau Q3, C3 kali VBC, C3 20 kali 2 berarti 40 mikrokulum. Nah, ini ketemu semua. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 sudah ketemu semua ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan B. Nah, yang ditanyakan tegangan pada masing-masing kapasitor. Tegangan pada C1, C2, C3 itu sama karena paralel. Berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan VBC yang sudah kita hitung itu, yaitu 2 volt.
Kalau mencari V4 ya Q4 kali C4 kan, Q4 kali C4. Q4-nya kan udah tahu. Nah, Q4-nya tadi 120, C4-nya itu 20, berarti hasilnya 6 volt. Nah, kalau V5 ya Q5 per C5, 120 bagi 30 C5-nya ya. Di sini hasilnya 4 volt. Nah, jumlahkan 2 volt, 6 volt, 4 volt. Kalau dijumlahkan pasti 12 ya. Jadi harus sama dengan 12. Kalau nggak sama dengan 12, berarti something wrong. Ada yang salah di sini dalam perhitungan. Sekarang nomor 3, dua kapasitor bola 1 dan 2 memiliki kapasitas 20 mikrofarad dan 80 mikrofarad diberi tegangan masing-masing 9 volt dan 2 volt. Kedua kapasitor bola itu disentuhkan kemudian dipisahkan. Hitunglah muatan masing-masing kapasitor setelah dipisahkan. Kita jawab yang A dulu ya. Kita cari dulu berapa muatan sebelum dikawinkan, muatan dari kapasitor 1 dan 2. Q1 itu C1 kali V1. Lah C1-nya 20. Nah, V1-nya kan 9 di sini ya. 9 volt berarti hasilnya 180 mikrokulum. Karena C1 itu mikrofarad, makanya Q-nya itu mikrokulum ya, sama-sama mikronya. Kalau Q2 C2 kali V2. C2 kan 80 di sini, dikalikan dengan 2 volt hasilnya 160 mikrokulum. Oke, kalau V gap-nya kita hitung dulu, yaitu harga mutlak Q1 plus minus Q2 per C1 plus C2. Nah, ini perkawinannya itu homo ya. Jadi lihatlah tegangan di kapasitor 1 maupun 2 itu sama-sama positif. Berarti memberikan muatan yang positif. Karena positif ketemu positif, kawin secara homo, maka di sini pakai plus, bukan min ya. Nah, oke, jadi kalau begitu, Q1-nya saya masukkan 180, nah, Q2-nya 160, C1 20, C2 80, dihitung ketemu 3,4 volt. Itu potensial gabungannya. Nah, kalau muatan masing-masing Q1 aksen ya C1 kali V gap, berarti 20 kali 3,4, hasilnya 68 mikrokulum. Kalau Q2 aksennya, nah setelah dikawinkan kan dipisah ini. Q2 aksennya C2 kali V gap, berarti 80 kali 3,4. Hasilnya adalah 272 mikrokulum. Oke, kalau muatan yang pindah, saya sebut Q kecil aja ya. Q1 dikurangi Q1 aksen. Muatan yang pindah itu adalah berkurangnya muatan di C1 atau bertambahnya muatan di C2. Ditinjau salah satunya aja. Saya menggunakan kapasitor yang pertama ya. Jadi muatan yang pindah itu Q1 dikurangi Q1 aksen. Jadi Q1-nya tadi sebelum dikawinkan 180 mikrokulum. Nah, setelah kawin muatan kan cuma segini ya, karena ada yang pindah, 68. Berarti yang pindah ya 180 dikurangi 68. Hasilnya adalah 112 mikrokulum. Nomor 4, dua kapasitor C1, C2 diketahui dalam soal, disusun seri dan dihubungkan tegangan DC 6 volt. Setelah kapasitor terisi penuh muatan, kemudian dua kapasitor itu dilepas dan dihubungkan paralel. Berapakah muatan pada masing-masing kapasitor setelah terjadi kesetimbangan potensial? Jadi muatan tidak mengalir lagi. Ini kan kapasitornya dimuati karena dihubungkan dengan tegangan. Nanti penuh dengan muatan, lalu dilepas. Dilepas, kutub positif dengan positif saling dihubungkan, negatif dengan negatif dihubungkan. Ini dikawinkan secara homo. Nah, caranya untuk mencari Q1, Q2 setelah dicas ini, ya kita tahu C1, C2 itu seri. Jadi kita hitung C totalnya dulu. Seper C total sama dengan seper C1 plus seper C2. Jadi C1-nya 30, C2-nya 60. Jadi ini samakan penyebut, C totalnya ketemu 20 mikrofarad. Nah, kalau mencari Q1, Q2 itu sama dengan Q total nanti. Jadi Q total C tot kali V tot. Nah, C totnya 20, V totnya kan 6 ini ya. Jadi 120 mikrokulum. Jadi nanti Q1, Q2, muatan dalam C1, C2 sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q tot, 120 mikrokulum. Nah, kalau sudah ketemu begitu, maka kita mencari V gap setelah dikawinkan ini. Kan muatan tidak mengalir terus, satu saat berhenti ketika potensialnya sudah sama. Potensial yang sama namanya potensial gabungan. Rumus umumnya seperti ini. Karena ini dikawinkan secara homo, plus ketemu plus, min ketemu min, maka kita pakai plus di sini, bukan pakai min ya. Jadi kalau Q1-nya saya masukkan 120, Q2-nya kan 120 dibagi 30 plus 60, harga mutlak 240 ya 240.
Kalau dibagi 90, 8/3 kan, kalau disederhanakan. Jadi V gabungannya 8/3 volt. Kalau sudah, kita mencari Q1 aksen, yaitu C1 kali V gap. C1-nya 30 kali 8/3, berarti 80 mikrokulum. Nah, kalau Q2 aksennya setelah terjadi kesetimbangan potensial, ya C2 kali V gap. Nah, C2-nya adalah 60, V gap-nya 8/3, hasilnya adalah 160 mikrokulum. Coba kita cek ya, sebelum digabung jumlah muatannya Q1 plus Q2 kan 120 ditambah 120 ya, 240. Setelah digabung 80 tambah 160 kan tetap 240 mikrokulum. Itu yang dimaksud dalam perkawinan penggabungan kapasitor berlaku hukum kekekalan muatan listrik. Jumlah muatan sebelum dikawinkan dengan sesudah harus sama, karena muatan cuma pindah, tidak hilang ya. Yang kelima, dua kapasitor C1 80 mikrofarad dan C2 20 mikrofarad dirangkai dengan hambatan dan dihubungkan tekanan DC. Setelah kapasitor terisi penuh muatan, kemudian dua kapasitor itu dilepas dan dihubungkan paralel. Berapakah muatan pada masing-masing kapasitor setelah terjadi kesetimbangan potensial? Nah, ini loh, perhatikan rangkaian ini gabungan ya, digabung listrik dinamis dengan statis. Kalau kapasitor ini sudah penuh dihubungkan dengan tekanan DC ya, dicas, sudah penuh, maka kapasitor ini tidak mengalirkan arus listrik. Jadi ini tidak mengalirkan arus listrik. Arus yang ada cabang kapasitornya nggak ada. Jadi arusnya nanti gimana? Nah, arusnya dari positif ke negatif ya, sampai di sini nggak lewat kapasitor, tapi lewat hambatannya di sini. Terus ke sini. Nah, seperti itu. Balik lagi ke sini. Jadi muternya begini arusnya. Jadi kapasitor tidak dilewati arus, karena dia tidak mengalirkan arus. Oke, nah sekarang saya cari R totalnya dulu ya. R total itu berarti karena 20, 10, 30 ohm itu tersun seri, ya dijumlahkan ya. Resistor kalau seri itu dijumlah. Kalau kapasitor seri itu seperumusnya. Jadi ini 60 ohm ya. Oke, kalau arus total rangkaiannya itu V tot per R tot 12 bagi 60. Ya, ini 12 bagi 60, 0,2 ampere. Nah, saya bisa mencari tegangan pada kapasitor C1 itu, yaitu arus yang lewat di hambatan 10 ohm dikalikan hambatannya. Jadi 0,2 kali 10 ya 2 volt. Kalau mencari V2 ya I kali R juga, hukum ohm ya, 0,2 kali 30 ini. Jadi hasilnya 6 volt. Jadi kalau begitu jika mencari Q1 ya C1 kali V1 80 kali 2 160 mikrokulum. Kalau mencari Q2 C2 kali V2 20 kali 6 120 mikrokulum. Kalau mencari V gap-nya, perhatikan di sini. Setelah itu kan dilepas, kapasitornya dilepas, kutub positif dihubungkan dengan negatif, negatif dengan positif. Ini berarti perkawinannya secara apa? Secara hetero, lain jenis. Nah, kalau begitu rumusnya ini nggak pakai plus ya, pakai min, karena perkawinan lain jenis. Jadi ini Q1 min Q2 ya. Kalau C-nya sekali lagi kapasitas kapasitor itu selalu positif, nggak ada positif negatif. Kalau muatan kan ada positif negatif. Oke, jadi kalau begitu Q1-nya 160, Q2-nya 120, C1 80, C2 20. Jadi hasilnya 0,4 volt ini potensial gabungannya. Nah, kalau mencari Q1 aksen ya C1 kali V gap. Jadi 80 V gap-nya 0,4. Hasilnya 32 mikrokulum. Kalau mencari Q2 aksen ya C2 kali V gap. C2 20 V gap-nya 0,4. Berarti hasilnya 8 mikrokulum. Jumlahkan ini 32 tambah 8. Ini kan 40 mikrokulum. Loh, ini kalau dijumlahkan kok 280 nggak sama dengan ini 40. Ya sama dong. Q2 ini negatif ya. Jadi negatif 120. Jadi 160 ditambah negatif 120. Itu kan sama saja dengan 160 dikurangi 120. Kan 40 mikrokulum. Jadi sebelum dikawinkan Q1 Q2 jumlahnya itu 40 mikrokulum. Sama dengan setelah dikawinkan juga 40 mikrokulum. Jadi sekali lagi dalam penggabungan kapasitor selalu berlaku hukum kekekalan muatan listrik. Jumlah muatan sebelum digabung itu harus sama dengan sesudah digabung. Physics is very easy and fun.